Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kembali Allah melimpahkan taufik pada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab tafsir Taisir Karimir Rahman karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita sekarang masuk surat At-Tur, dan dia termasuk surat Makkiyah. At-Tur, Bukit Tursina. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadha am antum la tubsirun Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wat-Tur, demi bukit Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis fi raqqim mansyur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Wasaqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan, yaitu langit. Wal bahril masjur, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan ini belakangan ditemukan ada api di dalam laut, tidak padam oleh api lautan, oleh air laut. Inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabb kamu benar-benar pasti terjadi. Malahu min dafi', tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Yauma tamuru sama'u mawra, pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Wa tasirul jibalu sayra, dan gunung berjalan berpindah-pindah. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Khawd itu biasanya berdalam-dalam dalam berbicara, ngobrol. Tapi di sini maksudnya perbuatan dosa. Mereka bermain. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a, hari di mana mereka diseru, mereka didorong, bukan diseru. Mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah
Jadi dikatakan pada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Maka apakah ini sihir ataukah kamu yang tidak melihat? Islauha fasbiru aw la tasbiru, masuklah ke dalamnya, rasakan panas apinya. Fasbiru, maka kamu bersabar, aw la tasbiru, atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Jadi sabar itu ada yang sia-sia, yaitu sabar di dalam neraka. Makanya kalau mau sabar itu sekarang, sabar sekarang itu ada manfaatnya, ada pahalanya. Kalau sabar di neraka sudah tidak ada lagi manfaatnya, tetap saja di dalam neraka. Bukan gara-gara sabar terus Allah angkat ke surga, tidak. Tapi kalau sabar di dunia saat ini kita menghindari dosa-dosa, itu butuh kesabaran. Maka apa? Akan berbuah terbebasnya kita dari neraka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi sama saja bagimu, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu lakukan. Jadi tidak ada kedoliman. Balasan Allah setimpal sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang durjana. As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, yuqsimu ta'ala bihadhil umur al-azimah. Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang agung ini, al-mustamilah alal hukum al-jalilah, yang mencakup atas hikmah-hikmah yang agung. Hikam bukan hukum. Yang mencakup apa? Hikmah-hikmah yang agung. Alal ba'thi wal jazai, mengandung kebangkitan dan pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mendustakan. Faq sama bitur, Allah bersumpah dengan atur. Alladhi huwal jabal alladhi kallamallahu alaihi nabiyahu Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Dia adalah gunung, bukit ya, gunung kecil. Bukit yang Allah berbicara dengan nabinya yaitu Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Wa auha ilaihi ma auha minal ahkam, dan Allah mewahyukan kepadanya apa yang Allah wahyukan dari hukum-hukum. Itu atur. Jadi tempat istimewa. Maka Allah bersumpah dengannya. Wa fi dzalika minal minnah alaihi, dan di situ terdapat anugerah terhadap Musa alaihissalam dan juga umatnya. Ma huwa min ayatillahil azimah, yang dia merupakan di antara ayat-ayat Allah yang agung. Wa ni'amuhu allati la yaqdirul ibadu laha ala addin wala thaman, dan itu adalah nikmat-nikmatnya yang hamba-hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya apalagi membayarnya, menebusnya. Pakai apa? Kita nggak bisa menebus nikmat Allah walaupun sujud seumur hidup, apalagi banyak lalainya, apalagi banyak maksiatnya. Gimana bisa bersyukur terhadap nikmat Allah? Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis. Yahtamil annal murad bihi Allahul mahfud, ada kemungkinan maksudnya Lauhul Mahfud yang Allah menulis padanya segala sesuatu, dan ada kemungkinan yang lain bahwa yang dimaksud dengannya adalah Al-Qur'anul Karim alladhi huwa afdalul kitab, di mana dia merupakan kitab yang paling utama secara mutlak yang Allah turunkan, mengandung berita-berita orang dulu dan juga orang-orang yang akan datang. Gak cuma orang ya, segala kejadian. Ulumus sabiqina wal lahikin, jadi di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang terdahulu dan yang akan menyusul.
Kemudian Allah berfirman fi raqin ay fi waraq, di dalam kertas lembaran. Mansyur terbuka ay maktub musattor tertulis ya. Terbuka di sini maksudnya adalah tertulis, tergaris, tertulis. Dhahirun ghairu khafiyin, jadi dia nampak tidak tersembunyi, makanya terbentang, terbuka sehingga tidak tersembunyi. La takhfa haluhu ala kulli aqilin basirin, kitab itu tidak tersembunyi keadaannya atas setiap orang yang berakal dan melihat. Kemudian ayat yang keempat, Allah bersumpah dengan wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Wa huwal bait alladzi fawqa sama'is sabi'ah, dia adalah satu rumah yang berada di atas langit yang ketujuh, di atas langit semuanya, Baitul Ma'mur. Tapi tadi diterjemah diartikan Ka'bah ya. Wal ma'mur madal awqat bil malaikatil kiram. Makmur artinya dimakmurkan, dimakmurkan artinya diramaikan. Diramaikan oleh apa? Diramaikan sepanjang waktu oleh malaikat-malaikat yang mulia. Jadi Baitul Ma'mur tidak pernah sepi. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan berganti. Yang sudah pernah masuk gak pernah kembali lagi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, atau bahkan mungkin sebelumnya ya. Yang jelas sejak dulu kala setiap hari berganti malaikat. Sampai sekarang udah berapa malaikat kira-kira? Wallahu a'lam ya. Malaikat jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Alladzi yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfi malakin, di mana setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Yata'abbaduna fihi, masuk untuk beribadah li rabbihim, kepada Rabb mereka. Tsumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah, kemudian mereka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur sampai hari kiamat, terus berganti. Wakila, ada juga yang mengatakan, nah ini pendapat yang kedua yang diambil oleh penerjemah Quran tadi, anal baital ma'mur huwa baitullahil haram. Yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur adalah rumah Allah al-haram, Ka'bah. Al-ma'mur bit-ta'ifina wal musallina wadz-dzakirina kulla waqtin, yang dimakmurkan oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir setiap waktu, tidak pernah sepi juga, itu selalu ada. Itu yang pertama tadi. Nggak ada kata malaikat di sini. Berarti kalau malaikat orangnya nggak ada. Ini orang, malaikat yang tadi. Dimakmurkan oleh orang tawaf, yang tawaf kan orang. Iya. Nggak ada kata orang juga, tapi yang maksudnya orang ini. Wabil wufudi ilaihi bil haji wal umrati, dan juga dengan adanya para pengunjung kepadanya dengan haji dan umroh. Jadi kalau tadi tawaf, sholat dan zikir itu enggak karena haji dan umroh ya, sepanjang waktu selalu ada. Orang yang rumahnya dekat Ka'bah, dia tiap hari tawaf boleh, sehari tawaf berkali-kali boleh, tapi sekali tawaf 7 gitu, 7. Nanti pengen tawaf lagi 7 lagi boleh. Jadi itu ibadah sepanjang waktu, gak cuma untuk umroh dan haji. Makanya orang yang pergi haji itu kan tawaf paling 3 kali yang dalam ritual haji, atau umroh cuma sekali bahkan. Maka selebihnya kita punya waktu sepekan, 2 pekan di sana, perbanyak aja tawaf. Karena kalau sudah pulang ke Indonesia nggak bisa tawaf kecuali keliling komplek paling gitu, nggak ada pahalanya. Sana tawaf ada pahalanya gitu. Nah, itu keistimewaan ibadah di situ, tawaf. Kalau capek tawaf ya sholat, karena sholat di sana 100.000 kali sholat di tempat lain gitu.
Jadi jangan jalan-jalan ke mall. Kalau sudah di Mekah itu ngapain ke mall? Di Indonesia ada mall gitu, bilang ayo kita ke mall, di Indonesia ada. Yang nggak ada di Indonesia itu Ka'bah gitu. Jadi mumpung di dekat Ka'bah, kita ibadah seputar Ka'bah gitu. Jangan ibadah yang lain ya. Ke mall bukan ibadah juga gitu. Jarang tawaf di Ka'bah, malah tawafnya di mall ya. Sampai dikelilingi semua mall di sekitar Ka'bah. Itu orang ambisi dunia lagi yang seperti itu ya. Kalau sudah di sana itu mestinya kita ingat akhirat. Makanya di antara hikmah rahasia ibadah haji ya, manasik haji itu ya, ada tawaf, sa'i, kemudian ada mabit, ada wukuf, ada macam-macam, semua itu semua mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Rata-rata di Arafah misalnya, kebayang itu di mahsyar seperti itu gitu. Karena berkumpul semua orang dengan baju yang sama, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai suku dan bangsa. Jadi seakan-akan ini di mahsyar gitu, kebayang. Tapi kalau di mahsyar sih nggak gitu amat, bukan gitu maksudnya, nggak persis, cuma membayangkan aja. Dan itu ibadah, kita membayangkan itu karena membuat kita takut dengan kampung akhirat, sehingga kita bersiap, kita bertobat dan sebagainya. Kalau di mahsyar malah telanjang bulat ya, di situ masih pakai baju gitu. Cuma semuanya sama derajatnya ya. Yang biasanya pakai baju TNI di sana nggak pakai baju TNI lagi gitu. Yang pakaian kebesaran biasanya di sana sama semua pakaiannya. Kemudian kama aqsamallahu bihi fi qaulihi wa hadzal baladil amin, sebagaimana Allah juga pernah bersumpah dengan negeri Mekah ya. Wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman. Memang negeri yang dijamin aman oleh Allah taala. Wa haqiqun bi baitin afdalu buyutil ardi, dan layak ya bagi rumah yang paling utama dari rumah-rumah di muka bumi. Alladzi qasadahu bil haji wal umrati ahadu arkanil Islam, yang dituju dalam haji dan umroh menjadi apa? Salah satu dari rukun Islam. Layak ini menjadi salah satu dari rukun Islam karena memang perkara yang agung. Wa mabanihi al-idham, dan bangunan Islam yang agung. Allati la yatimu illa biha, yang tidak sempurna Islam kecuali dengannya. Wa huwa alladzi banahu Ibrahim wa Ismail, dia yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa ja'alahu Allahu mathabatan linnasi wa amnan, dan Allah jadikan sebagai tempat berkunjungnya manusia dan tempat yang aman. An yuqsimallahu bihi, layak Allah bersumpah dengannya. Oh, di sini layaknya maksudnya tadi. Hakikun an yuqsimallahu bihi. Di sini khabarnya. Jadi Allah layak untuk bersumpah dengannya karena keagungannya itu. Wa yubayyinu min adamatihi ma huwa laik bihi wa bihurmatihi, dan menjelaskan dari keagungannya apa yang dia itu layak baginya dan dengan kehormatannya. Wasaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, as-sama, yaitu langit. Allati ja'alahallahu saqafan lil makhluqat, yang Allah jadikan sebagai atap bagi seluruh makhluk. Wa bina'an lil ardi, dan bangunan bagi bumi. Tastamiddu minha anwaruha, yang bersumber darinya cahaya-cahayanya, cahaya bumi dari langit. Wayuk tada, jadi cahaya matahari, bulan, bintang itu kan dari langit semua gitu maksudnya. Wayuk tada bi alamatiha wa manariha, dan dijadikan sebagai teladan atau diikuti ya dengan tanda-tanda langit dan menara-menara. Menara itu tempat cahaya gitu. Bintang-bintang menjadi apa? Penanda yang diikuti oleh orang-orang yang ada di bumi. Tapi bukan tanda nasib ya. Ini yang menyalahgunakan bintang untuk mengetahui nasib seseorang atau
kejadian tertentu. Wa yanzilullahu minha al-matar, yunzilullahu minha al-matar. Allah turunkan dari atas hujan, rahmat dan berbagai macam rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan. Jadi rizki kita itu dari atas, dari Allah, diantaranya air hujan. Dengan hujan Allah tumbuhkan tanaman, Allah hidupkan hewan dan seterusnya, sehingga manusia bisa mendapatkan rizki yang mencukupi, berkelimpahan. Wal bahril masjur, dan demi laut yang dipenuhi dengan air, ay ma'al mamlu, ma yang penuh airnya. Kalau di situ apa tadi masjur? Yang di dalamnya ada api ya, tapi di antara makna juga disebutkan yang penuh dengan air. Qad sajarahullah, belum selesai. Laut yang penuh dengan air belum selesai. Qad sajarahullahu, Allah telah munculkan api padanya. Allah nyalakan dia. Wa manahu min an yafidha ala wajhil ardi, kemudian Allah juga menghalangi laut dari tumpah ke bumi gitu, ke tanah. Jadi kan gitu kan, kalau bumi itu bulat, air di sini kok nggak tumpah ke sini gitu. Itu loh, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari hukum air ya, hukum Archimedes atau siapa ya? Pokoknya begitulah Allah mengatur alam semesta ini, luar biasa. Ma'anna muqtada tabi'ah, padahal tuntutan tabiat, tuntutan alami gitu. Secara alamiah, air itu kan selalu sifatnya apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Kenapa ini enggak gitu? Yaumura wajhal ard, jadi air itu bisa menimpa wajah bumi gitu, menenggelamkan. Walakin akan tetapi hikmatuhu, hikmah Allah Ta'ala menuntut untuk menghalangi air tersebut anil jaroyani wal faidon, dari mengalir dan melimpah ya, membanjiri. Li'aisha man ala wajhil ardi, agar makhluk yang ada di muka bumi itu bisa hidup. Min anwa'il hayawan, dari berbagai macam hewan termasuk manusia, hayawanun natik ya, hewan yang berbicara. Dan dikatakan annal murad bil masjur, ada juga pendapat bahwa al masjur ini adalah al muqad alladhi yuqadu naron, yuqidu naron yaumal qiyamah, yang dinyalakan. Maksudnya yang dinyalakan api pada hari kiamat, laut yang akan dinyalakan pada hari kiamat gitu, nanti lautnya menyala ya. Kemudian fayasiru naron taladza, sehingga laut menjadi api yang menyala-nyala. Mumtalian ala adhamatihi wasi'atihi, yang penuh atas keagungan dan keluasannya. Min asnafil adab, dengan berbagai adab. Jadi kalau laut penuh dengan adab, bagaimana manusia bisa bertahan di bumi? Semuanya binasa. Kemudian inna adzab rabbika lawaqi', hadhil asya allati aqsamallahu biha, semua perkara yang Allah bersumpah dengannya ini, mimma yadullu ala annaha min ayatillah, adalah diantara hal yang menunjukkan bahwa dia semuanya adalah diantara ayat-ayat Allah dan dalil-dalil akan ketauhidannya, keesaannya, dan bukti-bukti kekuasaannya, dan juga kemungkinan akan dibangkitkannya mayit-mayit. Oleh karena itu Allah berfirman, inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabb kamu benar-benar terjadi. La budda an yaqi', ya an yaqa', pasti akan terjadi.
wala yukhlifullahu wa'dahu wakilahu. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya dan perkataannya. Malahu min dafi', tidak ada baginya yang bisa menolak. Yadfa'uhu wala mani' yamna'uhu, tidak ada penolak yang menolaknya atau pencegah yang mencegahnya. Karena kekuasaan Allah Ta'ala tidak dikalahkan oleh apapun. Wala yafutuhu harib, dan tidak bisa dielak oleh orang yang lari. Mau lari kemana, azab Allah tetap akan menjangkaunya. Tsumma dzakara wasfa dzalikal yaum, kemudian Allah mensifati hari tersebut yang terjadi padanya azab. Allah berfirman, yauma tamuru sama'u maura, hari di mana langit itu berjalan, ya. Langit berputar-putar. Ayat taduru sama wa tatarib, langitnya berputar dan berguncang. Wa tadumu harakatuha, dan gerakannya terus-menerus tidak berhenti. Bin zi'ajin wa adami sukun, jadi terus bergetar, tidak pernah tenang. Wa tasirul jibalu sayra, gunung pun berjalan, berterbangan. Ai tazulu an amakiniha, tercabut dari tempat-tempatnya. Wa tasiru kasairi sahab, berjalan beredar seperti awan. Wa tatlun kal'ihnil manfush, tatlun atau tatalawan, ini tatalawanu kal'ihnil manfush, dan dia berubah warna seperti kapas yang dihempaskan. Wa tuthbatu ba'da dzalika, kemudian ditetapkan setelah itu, hatta tasiro mithlal haba, bukan ditetapkan, salah baca, tubathu, tuthbatu, dihancurkan setelah itu, ya, setelah sehingga menjadi apa, seperti debu, haba. Wadzalika kulluhu li'idhami hauli yaumil qiyamah, semua itu karena apa, ganasnya atau besarnya keganasan hari kiamat. Wa fadha'atu ma fihi, dan kengerian yang ada di dalamnya dari perkara-perkara yang mengagetkan atau menakutkan, muz'ijah. Wazzalazil al-muqalliqah, gempa yang mengguncangkan. Allati az'ajat hadil ajram, yang menggetarkan seluruh benda-benda yang besar itu, bumi, langit dan seisinya. Fa kaifa bil adami ad-dha'if, gimana kiranya dengan anak Adam yang lemah? Gunung aja dicabut, langit aja dihancurkan, pecah belah, enggak karuan, seperti debu berterbangan. Manusia jadi apa kira-kira? Betapa lemahnya manusia. Wailu yauma idzil mukadzibin, maka celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan para rasul, mendustakan apapun yang datang dari rasul itu. Ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu, apalagi hari ini. Walaupun ngaku agamanya Islam, tapi sejatinya mendustakan Quran, mendustakan hadis, ini banyak sekali. Gimana kira-kira nasib mereka nanti di hari kiamat? Kata Allah, celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Wal wail adalah kalimat yang mencakup segala hukuman, kesedihan, adab dan ketakutan. Itu kata wail. Celaka gitu kalau bahasa singkatnya kita, ya. Itu mengandung apa? Hukuman, kesedihan, adab, ketakutan, semua ada. Pokoknya hal yang mengerikan semua. Celaka bagi orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan Al-Quran.